Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan,
Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Salam sehat. Saudara-saudara, kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, biarlah kita akan pergunakan kesempatan dan waktu ini sebaik-baiknya untuk memuliakan, meninggikan, dan membesarkan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara-saudara kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pagi ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita kasih salam kanan kiri depan belakang, bilang Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Bawa hatimu, bawa hidupmu hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
Terjadi di sini.
kami bersyukur Tuhan memiliki Allah Tuhan, memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di dalam hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami menerima kesembuhan, kami menerima kelepasan, kami menerima kemenangan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan, dan bertahtalah di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang berkemenangan di dalam Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan, katakan amin. Amin, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kemenangan buat kita, amin. Yang percaya boleh angkat tangan, boleh beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan, lebih dari pemenang. Haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk nyanyikan pujian ini dengan semangat. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan sama-sama, lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang.
karena Allah ada di pihak kita. Kita menang karena kita mendapat kuasa dari Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, beri pemuliaan yang meriah sekali buat Tuhan, karena kita menerima kuasa dari Dia. Haleluya. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau kemenangan kita hanya berasal dari Tuhan. Jika Allah ada di pihak kita dan jika iman kita tetap ada di dalam Tuhan. Saya teringat akan kisah Mordekai, Bapak Ibu, di dalam kisah Esther ya. Saat itu Haman, orang kepercayaan raja, orang yang tinggi kedudukannya, dia ingin
menjatuhkan Mordekai karena Mordekai tidak mau menyembah dia, tidak mau memuji-muji Haman, sehingga Haman mengupayakan agar Mordekai bisa mati. Bahkan Haman telah membuat tiang untuk menyulakan Mordekai. Tetapi ajaib, hanya Tuhan pembela kita, hanya Allah pembela Mordekai saat itu. Aneh, saat itu Tuhan membuat raja tidak bisa tidur, sehingga raja membuka buku dan mengenang akan kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakan oleh Mordekai kepada raja. Apa yang diupayakan oleh manusia untuk menjatuhkan kita? Apa yang diupayakan manusia untuk menurunkan kita? Tapi itu dibalik oleh Tuhan untuk memuliakan kita. Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin kita sedang dalam masalah besar, sakit penyakit, pergumulan apapun, tetaplah miliki iman, iman di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena hanya di dalam Dia kita akan memperoleh kemenangan. Amin, 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 haleluya. Dia Tuhan yang selalu membela kita. Haleluya. Percaya, janjinya tidak akan pernah berubah. Selama kita meletakkan iman kita kepada Dia, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Saat kita percaya. Lagi ya, katakan pujian ini sangat memberkati kita, Bapak Ibu. Di dalam segala hal, janji Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, saat engkau percaya sesuai imanmu, itu akan terjadi. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang membela engkau, sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Di dalam segala pergumulan hidupmu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Pegang janjinya dan letakkan imanmu di dalam Dia. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarik
Sungguh Bapak Ibu, tidak ada orang, tidak ada circle apapun, tidak ada lingkungan apapun yang bisa menjatuhkan kita. Karena Tuhan yang membela kita. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya, katakan meskipun seribu tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Firman-Mu berkata, walaupun manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Engkau mampu mengubah untuk kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Engkau, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Engkau tidak pernah meletakkan satu rencana yang jahat dan yang buruk dalam hidup kami, tetapi rancangan-Mu adalah baik dan sempurna adanya. Berfirmanlah bagi kami saat pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Urapi dan pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Bahkan setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini, agar firman-Mu mampu mengubah hidup kami. Firman-Mu mampu mengubah jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, hari ini kembali kita dapat menikmati persekutuan yang luar biasa. Tentu dengan Tuhan ya, secara pribadi itu yang akan mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Selama sebulan ini tema kita berkaitan tentang misi. Saudara-saudara, seorang yang bernama William Cameron Townsend, dia pernah berkata seperti ini, saudara. Misionaris terbesar adalah Alkitab. Dalam bahasa ibu, dia tidak pernah memerlukan cuti, tidak pernah dianggap sebagai orang asing. Sekali lagi dia berkata, misionaris terbesar adalah Alkitab, Injil. Dalam bahasa ibu, dia tidak pernah memerlukan cuti, tidak pernah dianggap sebagai seorang asing. Pertanyaannya sekarang, Injil menjadi fokus di dalam penginjilan dan misi. Mengapa, saudara? Mengapa Injil menjadi fokus di dalam penginjilan dan misi? Saudara-saudara, yang pertama kita bisa melihat di dalam surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Alkitab berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil.
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mengapa Injil menjadi fokus di dalam penginjilan dan misi? Dalam konteks ini, Rasul Paulus, saudara-saudara, yang pertama, karena dia mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Tidak hanya berhenti, saudara-saudara, Paulus, tetapi kita yang hidup di era akhir zaman ini, saudara dan saya juga harus mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Ini alasan yang pertama mengapa Injil menjadi fokus di dalam penginjilan dan misi dalam dunia ini. Saudara berangkat dari sebuah keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat. Ya. Karena di dalam Injil Alkitab berkata adalah kekuatan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini sangat mendasar sekali, saudara. Saudara dan saya harus mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil itu merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kita ini diselamatkan dengan kekuatan Allah loh, saudara. Hidup kita ini diselamatkan itu dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatan materi kita. Bukan dengan kekuatan kelebihan kita sebagai manusia, bukan. Ya, kelebihan dan kekuatan lahiriah kita tidak bisa menjadi jaminan untuk hidup kita itu diselamatkan. Tetapi Alkitab mencatat, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kita bersyukur, saudara. Kita punya Alkitab, kita punya Injil. Tidak hanya berhenti punya, tetapi hidupi Injil ini. Hidupi kebenaran ini. Yang merupakan kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Yang menjadi kekuatan Tuhan, saudara-saudara, untuk melepaskan hidup kita dari kegelapan. Ya, oleh karena kuasa kegelapan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 Alkitab berkata, Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan-Nya yang kekasih. Ini bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Tuhan. Butuh kekuatan Tuhan untuk melepaskan hidup kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan hidup kita di dalam kerajaan-Nya. Ini butuh kekuatan dari Tuhan. Saudara, banyak manusia dia berusaha ketika dia merasa ada intervensi dari kuasa kegelapan untuk terlepas dari intervensi kegelapan. Ya, dalam bidang ekonominya, keluarganya, ya, kesehatannya, keluarganya. Iblis ikut intervensi di dalamnya untuk menggagalkan rencana Allah. Itu yang terjadi dalam sepanjang sejarah perjalanan manusia. Dia tidak pernah tidak untuk ikut intervensi, tapi dia selalu ikut intervensi. Tapi di balik itu, saudara, punya Tuhan juga tidak pernah tinggal diam. Dia juga ikut intervensi di dalamnya. Supaya orang-orang percaya dia tidak jatuh di dalam pergumulan perjuangan perjalanan hidupnya. Tetapi walaupun dia ada di dalam pencobaan dan ujian hidupnya, dia akan tetap
memiliki pengharapan, tetap memiliki kekuatan, bahkan lewat intervensi yang Allah kerjakan, saudara dan saya menikmati kemenangan yang luar biasa. Saudara, ini yang pertama. Karena Rasul Paulus dia mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Saudara dan saya juga punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, Alkitab berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu, saudara, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan, yang telah memanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ini butuh kekuatan yang sangat besar. Untuk manusia dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ini butuh kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya sampai detik hari ini harus memiliki atau mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil itu menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bayangkan ketika kita hidup di dalam kegelapan oleh karena ada intervensi iblis. Tapi dengan cara kita hidup di dalam Injil, tiba-tiba Tuhan mampu memindahkan hidup kita. Memanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Di situ kita bisa menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Ketika saudara dan saya sudah dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib, di situ kita bisa memandang, melihat, merasakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini dalam kehidupan kita. Saudara bisa menikmatinya karena kita sedang berada di dalam terangnya yang ajaib. Saudara, kenapa Injil menjadi fokus di dalam penginjilan dan misi? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang kedua, saudara-saudara, sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Tidak berhenti, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Tetapi sebab di dalamnya itu nyata kebenaran Allah. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat 17 Alkitab berkata, sebab di dalamnya, nya di situ ada dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalam Injil itu sungguh nyata kebenaran Allah. Kalau dibalik, kebenaran Allah hanya ada di dalam Injil. Saudara bersyukur loh. Kita benar-benar sudah hidup di dalam kebenaran Allah. Ya, saudara sudah hidup di dalam Injil. Sebab di dalam Injil itu nyata seluruh kebenaran Allah. Tuhan tidak pernah menyesatkan hidup kita. Dia tidak pernah menjerumuskan kita. Dia tidak pernah menjebak kita. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan yang adalah
kebenaran itu sendiri, dia membawa kita kepada seluruh kebenarannya. Jadi bayangkan hidup kita yang melencang-melencong. Tetapi sejak kita hidup di dalam Injil yang merupakan kebenaran Allah, maka kita mulai diluruskan jalan hidup kita. Ya, yang dulunya melencang-melencong sekarang tidak melencang-melencong, jadi lurus, jadi lempeng. Ya, saudara-saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita hidup di dalam Injil. Injil menjadi fokus di dalam penginjilan dan misi dunia sampai detik hari ini. Karena di dalamnya sekali lagi terkandung kebenaran Allah yang secara menyeluruh mampu mengubah kehidupan kita. Tidak hanya ketika kita hidup di dalam dunia ini, tetapi ketika saudara juga kelak hidup di dalam kemuliaannya. Tidak lagi di neraka, tapi di sorga. Saudara, tidak di dalam kegelapan, tetapi di terangnya yang ajaib. Ya, dipindahkan di dalam kerajaan anaknya. Bayangkan, itu satu tempat yang sangat berbeda dan jauh sekali. Ketika dibandingkan dengan kerajaan daripada si iblis. Hari ini kita fokus, saudara, ayo hiduplah di dalam Injil Tuhan. Karena di dalamnya sekali lagi terkandung kebenaran Allah yang memimpin saudara untuk mencapai kesempurnaan di dalam hidup ini. Saudara, kenapa kita mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil? Tadi yang pertama, Injil adalah kekuatan Allah. Yang kedua, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dan yang ketiga, kalau percaya kepada firman berarti percaya kepada Allah. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah siapa? Allah. Saudara, percaya kepada firman berarti percaya kepada Allah. Percaya kepada firman berarti percaya kepada Tuhan. Karena dia berkata dengan jelas, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Saudara, ini perjuangan dalam hidup. Ini tidak mudah loh saudara. Untuk kita mempercayai sesuatu itu tidak mudah. Kita percaya kepada seseorang aja itu butuh sebuah tahap. Tidak begitu saja, begitu kita kenal langsung percaya, oh enggak. Mungkin ada orang sampai menguji. Ya, ada seorang suami yang sedang diuji oleh istrinya. Ini punya latar belakang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi tiba-tiba suaminya percaya kepada Tuhan. Ya, ini suaminya garang, galak, cepat emosi. Ya, barang-barang di rumah itu udah seringkali pecah. Seorang tipe suami yang keras kepala. Tapi tiba-tiba ketika dia percaya kepada Yesus, hidupnya berubah, benar berubah. Ya, dia tidak kasar lagi. Orangnya sekarang pemerhati, kalau dulu cuek dengan istrinya, tidak mau membantu sama sekali. Sekarang mau membantu istrinya kalau di dapur. Karakternya berubah. Sejak dia percaya kepada Kristus Yesus. Dia percaya kepada Injil. Saudara,
dalam perjalanan waktu dia benar-benar mengalami sebuah perubahan yang sangat drastis. Dulu kalau orang ya kampung lihat, wah sangat menakutkan. Tapi ini istrinya menguji suaminya. Suamiku ini berubah benar-benar, ya, atau karena ada sesuatu. Saudara, ternyata dalam perjalanan waktu benar-benar berubah. Dia tidak langsung percaya, wah suamiku sekarang sudah berubah. Sejak menjadi orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Udah seperti itu, butuh waktu. Butuh waktu untuk mempercayai perubahan hidup daripada suaminya. Yang sekian puluh tahun dia tahu ini bukan tipikal karakter daripada suamiku. Tetapi sejak percaya kepada Yesus, ya, sejak dia menghidupi Injil, saudara, apa yang terjadi? Suatu ketika istrinya, ya, ikut Natal. Ketika dia ngelihat ikut Natal, pertama kali dia ikut Natal, dia ngalami sentuhan kasih Tuhan. Akhirnya singkat cerita, dia percaya kepada Yesus, dia terima Yesus. Sampai dia bilang, Pak, saya baru percaya perubahan hidup, ya, panjenengan itu karena Isa, karena Yesus, ya, karena Tuhan Yesus mengubah hidupmu, mengubah hidupku, mengubah seisi rumah tangganya. Wow. Saudara, percaya kepada firman berarti percaya kepada Tuhan. Lebih spesifik lagi, percaya kepada firman berarti percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak berhenti bekerja kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia juga bekerja sampai detik hari ini kepada orang-orang yang tetap setia mengasihi Tuhan. Saudara, karena tadi sebab di dalamnya terkandung nyata seluruh kebenaran Allah. Jadi hidup kita yang tidak benar ini sedang didandani oleh Tuhan, sedang diproses oleh firman, supaya pada titik tertentu kita berani mengambil sebuah keputusan untuk kita mengikuti jalan Tuhan. Ya, mengikuti arahan Injil, mengikuti arahan firman Tuhan. Sulit Pak, berat Pak, betul. Kalau kita pakai kekuatan sendiri, kita tidak percaya. Tadi loh, perubahan yang terjadi dalam kehidupan suaminya yang sudah berjalan sekian lama, dalam hitungan bulan, dalam hitungan tahun, tidak mengubah cara pandangnya. Kenapa? Karena dia belum mengalami. Tapi begitu dia mengalami, dia betul-betul merasakan bahwa perubahan itu terjadi oleh karena pekerjaan Tuhan. Saudara, percaya kepada firman berarti percaya kepada Allah. Jangan ragukan kebenaran Tuhan yang memimpin hidup kita kepada seluruh kebenarannya. Yang kedua, saudara, kenapa Injil ini menjadi fokus di dalam penginjilan dan misi? Karena, saudara, yang kedua, fokus pemberitaannya itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya, mengapa Injil menjadi fokus di dalam misi? Karena fokus pemberitaannya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang kelima, Alkitab berkata, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara,
fokus pemberitaan dalam misi dan penginjilan itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Paulus berkata, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba. Jadi fokus misi, fokus penginjilan itu bukan kehebatan kita, diri kita. Yang ditonjolkan bukan kemanusiawian kita, bukan. Tetapi pusat fokus pemberitaan itu adalah Kristus. Oh berarti harus memberitakan Injil dong Pak, ada firman yang disampaikan, iya. Walaupun kita tidak secara letterleks, firman Tuhan berkata bla bla kalau bisa oke. Tetapi kalau tidak, firman yang sudah mengubah hidup kita, ya itu yang menjadi pemberitaan kita. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Yesus yang ada di dalam hidup kita. Jadi ketika orang ngelihat hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Tetapi orang ngelihat bahwa pekerjaan Tuhan sedang ada di dalam hidup Anda. Itu yang bisa menjadi sebuah kesaksian yang hidup, bukan menjadi batu sandungan. Saudara, bukan diri kami yang kami beritakan. Kita ini sebagai hamba. Paulus ini sebagai hamba. Pusat pemberitaannya adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi bersyukur tadi dari awal bahwa Injil itu kekuatan Tuhan yang mampu sekali lagi menyelamatkan hidup kita, mengubah hidup kita. Berangkat dari situ. Karena ada kuasa Injil, ada kuasa firman yang sudah bekerja di dalam hati kita. Itu yang mengubah hidup kita. Sehingga ketika orang melihat hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Tetapi sebaliknya saudara, hidup kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus Yesus yang menjadi fokus. Jadi kalau orang lain ngelihat hidup kita, bukan manusia lama kita, tapi manusia baru. Tampilan kita sejak percaya kepada Kristus, itu harusnya adalah manusia baru. Bukankah Alkitab berkata, kita yang di dalam Kristus, kita ini menjadi ciptaan yang baru. Jadi casing kita, penampilan kita, saudara, hidup kita, ini benar-benar kalau orang lihat manusia baru, bukan manusia lama. Ya, apa artinya pengiringan kita kepada Tuhan kalau orang masih ngelihat manusia lama kita yang lebih dominan daripada manusia Kristus yang ada di dalam hidup kita? Oh, orang akan bersuka cita, orang akan berbahagia ketika ngelihat satu perubahan hidup yang sangat drastis dalam kehidupan seseorang. Mungkin itu orang terdekat kita. Ketika dia mengalami perubahan hidup yang sangat besar, saya yakin ada sukacita yang besar dalam hidup kita. Kenapa? Karena Kristus, karena Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, yang memulihkan hidup kita, yang melepaskan hidup kita. Itu sedang terus bekerja di dalam kehidupan ini. Sehingga ketika orang melihat, aduh luar biasa. Ya, Anda, sampeyan, ya kamu sudah banyak ya ngalami perubahan. Sudah lama kita tidak ketemu nih. Tapi begitu aku ketemu sama kamu, perubahannya begitu besar. Apa sih rahasianya? Ya, saudara bisa share. Ketika Tuhan mengubah hidup kita lewat Injil. Oh, orang akan tertarik. Ya, akan tertarik tentang perubahan dalam hidup kita. Siapa yang mengubah? Kristus. Tidak peduli
apa latar belakang rekan kita, tapi ketika begitu ngelihat hidup kita, Tuhan bisa pakai seseorang untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan lewat hidup saudara. Itu sebabnya fokus pemberitaannya bukan diri kita, tetapi Kristus Yesus sebagai Tuhan. Ingat, kita ini sebagai hamba. Sebagai hamba, udah ngikut saja. Ngikut sama Tuhan kita, sama Tuhan kita. Saudara, kemudian di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-28 dan 29, Alkitab berkata, dialah yang kami beritakan. Lihat, ya, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Ayat 29, Alkitab berkata, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, Alkitab berkata, dialah yang kami beritakan. Termasuk ketika kita sedang menasihati seseorang, ya, mengajari seseorang dengan segala hikmat, bahkan memimpin orang kepada kesempurnaan di dalam hidup ini. Kristus yang diberitakan. Ini yang sedang diusahakan dan dipergumulkan oleh hamba-hambanya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita sedang mengusahakan dan mempergumulkan dengan segala tenaga kita. Ya, tentu dengan keterlibatan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Yang begitu kuat, Alkitab berkata. Saudara, untuk kita memberanikan diri, berani dipakai oleh Tuhan untuk apa? Membawa kepada sebuah perubahan dalam kehidupan yang sedang kita jalani, termasuk kehidupan orang lain. Jadi ini luar biasa. Saudara tidak perlu takut. Nanti gimana Pak kalau orangnya menolak dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Tapi lihat apa yang kau ucapkan. Itu hanya tidak berhenti dengan perkataan kita manusia. Tapi ada kekuatan Allah, Alkitab berkata. Dengan kuasa Allah. Injil itu kekuatan Tuhan, jangan takut. Engkau sedang mengucapkan, engkau sedang mendeklarasikan, engkau sedang men-sharingkan, engkau sedang membagi sesuatu tentang kekuatan Allah. Makanya ketika saudara, tiba-tiba ada orang yang tertarik, ya toh, dengan Injil, dengan Yesus Kristus, dengan hidup saudara, dengan Injil yang sudah saudara hidupi, itu karena ada kekuatan Tuhan yang sudah menyentuh kehidupan orang lain. Sehingga orang lain saudara berani mengambil keputusan untuk berkata, oke, atau ya, aku setuju, aku ya akan mengiring Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, bersyukur karena apa yang saudara dan saya bagi, ini mengandung sebuah kekuatan Tuhan di dalamnya. Sharing firman Tuhan, sharing kehidupan yang sedang engkau bagi kepada orang lain, itu mengandung kekuatan Tuhan di dalamnya. Makanya ada orang yang merasa, oh puji Tuhan loh, ya Koci terima kasih ya untuk dukungan doanya, untuk sharingnya. Itu menguatkan banget, itu membangun hidupku banget, itu menyemangati hidupku banget loh. Ya, itu memberikan menggugah, aku masih ada harapan nih ternyata. Coba saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Itu terjadi karena di dalamnya terkandung ada kekuatan Tuhan yang mampu mengubah hidup seseorang, yang mampu menyemangati hidup seseorang, yang mampu saudara memberikan sebuah pengharapan dalam kehidupan seorang yang sudah putus asa mungkin. Karena di dalam Injil ada kekuatan Tuhan
yang menyelamatkan. Saudara, itu luar biasa. Yang diberitakan adalah Kristus Yesus Tuhan. Itu yang kita usahakan dan pergumulkan. Sebagai ayat yang terakhir. Dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-5a. Ayo kita akan baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara, luar biasa. Ya, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh, dengan sebuah keyakinan yang kokoh. Ada kekuatan oleh Roh Kudus, ada keterlibatan Roh Kudus ketika saudara sedang memberitakan tentang Yesus yang sudah saudara hidupi. Saudara sedang berbagi hidupmu kepada orang lain. Mereka mungkin tidak melihat secara letterleks apa yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi mereka melihat Yesus di dalam hidup saudara. Sehingga saudara-saudara, Alkitab berkata dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi bersyukur hari-hari ini. Tidak perlu takut. Ya, Pak, aku tidak hafal Alkitab loh Pak. Bagaimana mungkin aku bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa menguatkan saudara-saudaraku, untuk bisa menguatkan orang lain. Hei saudara, lihat. Ya, ketika kita sedang menghidupi Injil yang merupakan kekuatan Tuhan, engkau sebenarnya sedang mentransfer kekuatan Tuhan dalam hidup seseorang ketika engkau sedang berkata-kata sesuatu. Tentang Tuhan lewat hidup saudara. Jangan takut. Bukan kata-kata biasa, bukan kata-kata manusia. Tapi Alkitab berkata dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Saudara harus yakin dulu. Lah gimana kalau kita nggak yakin, kita akan berbagi hidup kita kepada orang lain. Tadi berangkat dari sebuah keyakinan. Rasul Paulus dengan keyakinannya yang penuh. Jadi hari ini saudara dan saya harus punya keyakinan yang penuh. Ayo coba katakan sebelah kiri sebelah kanan. Kamu harus punya keyakinan yang penuh. Ayo saudara yakinkan itu. Jangan separuh-separuh ya. Harus punya keyakinan yang penuh tentang Injil. Kalau sudah berangkat punya keyakinan yang penuh. Wis pokoknya ojo wedi ketika saudara sedang berbagi hidupmu. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Tenang. Ada kekuatan Roh Kudus yang menyertai dalam hidup saudara. Maka dimanapun kita berada, saudara, Tuhan bisa pakai hidupmu untuk orang lain diselamatkan. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Untuk melepaskan seseorang dari ikatan kuasa kegelapan. Bukan karena Anda, bukan karena saya, tapi karena Kristus yang melakukan. Ada banyak hal yang sedang Allah kerjakan lewat hidupmu untuk orang lain. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Ini komitmen kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Buka hatimu untuk Tuhan pagi hari ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
bersama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan penuh kesungguhan hati, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan bersama, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan, haleluya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini kerinduan setiap hati kami, untuk menyenangkan hati-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Oh haleluya, kami mau mengasihi-Mu Tuhan seumur hidup kami. Oh terima kasih Tuhan, kami mau hidup di dalam tujuan-Mu Bapa. Ini kami, haleluya, Jesus. Renungkan sejenak kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam sepanjang hidupmu sebagai orang yang percaya, adakah firman yang sudah mampu mengubah hidup saudara? Yang mampu memberikan perubahan yang sangat drastis. Kalau tidak terjadi, bukan Tuhan yang salah,
tetapi kita yang salah. Karena begitu kita terima firman, ada kekuatan Tuhan yang mampu menyelamatkan seluruh hidupmu, seluruh aspek hidupmu. Tuhan selamatkan lewat kekuatannya yang ada di dalam hidup saudara. Ayo saudara nikmati kekuatan Tuhan yang ada dalam Injil. Terus membawa kesempurnaan dalam hidup saudara. Menuntun engkau dalam seluruh kebenarannya. Jangan pernah berhenti. Ketika ada ujian, ada cobaan yang mencoba untuk menghalangi engkau untuk terus hidup di dalam kebenarannya. Lihat, engkau tidak sedang berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Ingat, ada kekuatan Roh Kudus yang sedang bersama dan hidup di dalam hidupmu. Langkah demi langkah yang engkau ambil sampai detik hari ini bukti bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup saudara. Langkah-langkah hidupmu di tempat yang enak ataupun tidak enak, di tempat nyaman atau tidak nyaman, lihat ada langkah-langkah Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk bersama dengan langkah-langkah saudara dan saya. Ayo bangun, miliki keyakinan yang kuat, yang kokoh. Jangan kendor pengiringanmu kepada Tuhan hari-hari, tapi bangkit lagi, bangun lagi, bersemangat lagi. Karena Injil merupakan kekuatan Tuhan yang menyelamatkan seluruh hidup saudara. Terima kebenaran Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu. Hamba berdoa, tidak ada satu orang pun yang tidak dilawat oleh Tuhan. Setiap orang boleh mengalami lawatan Tuhan. Setiap jemaatmu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, dalam kondisi apapun juga, kami sedang bersentuhan dengan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap orang yang mendengar, Hamba berdoa supaya tangan Tuhan yang tidak kurang panjang itu menjamah setiap hidup mereka, memberkati setiap hidup mereka, membangkitkan semangat hidup mereka, mengembalikan hidup mereka untuk kembali ke jalan Tuhan yang benar. Roh Kudus, jamah umat-Mu di tempat ini. Apapun pergumulan mereka, buat mereka kuat, buat mereka bertahan, bahkan mampu melewati, bahkan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami rindu jemaat-Mu di sini, semuanya boleh bertumbuh di dalam Injil, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami tidak mau sia-siakan siang dan malam. Tuhan, kami mau renungkan firman-Mu yang memberikan pengharapan yang baru setiap hari, setiap saat. Kami tidak mau lupakan, firman-Mu. Tapi firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami, menjadi suluh dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Kami percaya ketika kami terima kebenaran firman ini dengan ketulusan hati kami, dengan keterbukaan kami, dengan keyakinan hati kami, ada terobosan yang sedang Allah kerjakan. Tidak hanya berhenti pada saat siang pagi hari ini, tetapi dalam sepanjang perjalanan kehidupan jemaat-Mu, mereka akan mengalami terobosan-terobosan yang baru yang sedang Allah kerjakan ketika kami sedang hidup selaras dengan kehendak dan rencana-Mu yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk saudara. Tuhan memberkati. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Ya, mohon maaf.
Sudah 3 minggu ini flu-nya ndak pergi-pergi ini. Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan babi hong. Kita akan menyaksikan beberapa tayangan, beberapa liputan aktivitas beberapa seksi di dalam pekan terakhir. Silakan multimedia. Sekolah minggu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat Pengusaha itu tidak menjamin perubahan hidup kita, tapi tidak ada perubahan tanpa komunitas. Ketika kita menerima dari kesempurnaan anggota kita atau teman-teman kita di Komsel, itulah sensasinya dari berkomunitas, itulah proses pendewasaan. Itulah Tuhan mau
Masih ada lagi? Hah? Kalau masih tak tinggal ngopi dulu. Sudah jam 8. Ya, masih ada satu dari seksi wanita. Mau ditayangkan? Oh, minggu depan. Oke, minggu depan ya Mak ya. Maaf, waktunya sudah mepet. Oke, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Dukung dalam doa untuk pelayanan ibadah raya minggu depan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Samuel Agus Santoso dari Pandian Lamper, GIA Pandian Lamper. Kemudian info persekutuan doa wilayah. Persekutuan doa wilayah Bapak Pendeta Elisa hari Rabu jamnya jam 6:30 di rumah Ibu Susan, betul? Ada yang belum tahu Ibu Susan? Sini banyak Ibu Susan. Susan Gunadi, Susan Kristianti, Susan Gunawan, oh macam-macam. Ini Susan yang mana Pak? Beliaunya ada di sana itu, di belakang. Kemudian wilayah Pendeta Yonatan, Rabu jam 6 di rumah Bapak Agus Suhianto, Kudus Kulon. Jangan lupa yang Kudus Kulon, hari Rabu. Rumahnya ini mana? Kradenan atau Galarum situ itu? Palmergensi itu. Galarum, Dongpaso. Oh, 3 wilayah itu. Kradenan, Dongpaso, Galarum. Ya, itu. Kemudian hadir dalam sesi doa malam yang akan diadakan besok Senin. Loh, kok bareng? Dan hari Senin itu pula ada latihan paduan suara Mazmur Bakti jam 6. Paduan suara Mazmur Bakti latihan jam 6, jam 7-nya ada doa malam. Jadi langsung, tidak usah pulang. Iya, itu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu membawa anak-anaknya untuk diberkati, Desember akan diadakan ibadah penyerahan anak. Ya, terlebih dahulu ngisi formulir dan memenuhi persyaratan yang ada. Formulir bisa disampaikan kepada saya atau ke sekretariat. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Sekarang kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Tetapi kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir, silakan bangkit berdiri. Ada? Tidak ada, lewat pas. Langsung kita berdoa untuk yang berulang tahun dari Senin kemarin sampai hari Minggu ini. Silakan, ya, bangkit berdiri. Ya, Pak Oni, bangkit berdiri Pak Oni. Ya, Saudara Rivaldo, ada lagi? Hah? Vina, Rina. Oke, Saudari Rina. Belakang juga, siapa lali aku? Ibu Hendra Prawira. Hendra Prawira, iya. Terus ada lagi? Ya, kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, senantiasa kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh lewati hari demi hari, bahkan berkat demi berkat, mujizat demi mujizat Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sadari atau tidak, pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ketika kami kembali mengingat hari lahir kami. Tentunya ini adalah sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Oleh sebab itu, khususnya bagi anak-anakmu yang merayakan ulang tahunnya, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyatakan berkat-Mu secara spesial, sesuai dengan iman percaya mereka. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melawat, menolong, dan memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Limpahi dengan karunia untuk senantiasa dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka, dalam usaha mereka,
dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, keluarga, kesehatan. Tuhan akan nyatakan kasih dan kuasa-Mu sesuai dengan iman percaya anak-anak-Mu. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau, melimpahi engkau dengan karunia untuk senantiasa dapat menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap pergumulanmu. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam proses perjalanan hidup yang engkau jalani. Dan Allah yang Immanuel, Allah yang Alfa dan Omega itu senantiasa memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit, entah oleh karena ada perubahan cuaca atau sakit-sakit tertentu yang terus saat ini ditangani secara serius melalui penanganan medis. Tuhan, kami tetap percaya tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa itu lebih dari apapun. Engkaulah tabib kami yang ajaib. Dan sebelum tangan dokter, peralatan, obat-obatan menyentuh tubuh anak-anak-Mu ini, tangan Tuhan yang penuh kasih, bilur Tuhan yang penuh kuasa itu akan menjamah tubuh anak-anak-Mu ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan dinyatakan, mujizat dinyatakan. Terima kasih. Demikian pula untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, rumah tangga, keluarga. Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak tanpa daya. Tangan-Mu yang penuh kasih itu akan senantiasa menopang kehidupan kami. Sehingga benar-benar kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun yang merayakan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah ini. Dari awal sampai akhirnya kami rasakan berkat Tuhan turun ke atas kami semua. Kekuatannya daripada Tuhanlah yang memungkinkan kami bisa tegar sampai hari ini. Oleh karena itu biarlah pujian, hormat hanya bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin seluruh rangkaian acara ini. Dari awal sampai akhirnya kami juga merasakan bahwa Tuhan juga sudah memberkati kami sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami ini agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mengasihi pekerjaan daripada Engkau, maka Tuhan juga yang akan memberkati, memimpin dan melakukan segala sesuatu yang kami rindukan dan kami harapkan. Terima kasih Bapa. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
pulang, Tuhan memberkati.